Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengetes bandwidth dari Makrotik server ke Makrotik client. Seperti pada gambar ini, nanti akan saya coba tes bagaimana sih cara untuk tes bandwidth di Makrotik ya, bukan di Windows atau bukan di desktop atau di PC kita, tetapi nanti kita akan tesnya dengan menggunakan atau memanfaatkan tool yang ada di Makrotik, yaitu di server dan di client. Jadi nanti akan ada dua Makrotik seperti ini, yang satu bertindak sebagai server, yang satu bertindak sebagai client. Ada dua tools yang nanti yang akan digunakan modenya, yaitu yang pertama kita akan cek berapa sih downloadnya atau receive-nya yang diterima oleh klien yang B ini, dan nanti juga berapa sih upload-nya yang akan dikirimkan dari B ke server di sini. Nah, ada dua fitur yang akan kita gunakan pada masing-masing sisi ini. Yang sisi server nanti akan kita gunakan fitur server untuk tes bandwidth-nya, kemudian yang klien yang akan kita gunakan adalah fitur untuk tes bandwidth pada klien. Nah, ini saya sudah memiliki seperti pada gambar dua Makrotik. Yang pertama ini adalah Makrotik yang akan saya jadikan sebagai server. Yang kedua ini adalah Makrotik yang akan saya jadikan sebagai klien. Nah, langsung saja untuk yang Makrotik digunakan sebagai server, kita langsung mengaktifkan tools-nya terlebih dahulu, yaitu tools BTest server ini ya. Kita klik saja, kemudian secara default ini kan tidak ada ya. Kita akan mengenable dulu, mengaktifkan dulu supaya nanti server router ini bisa dicek bandwidth oleh kliennya. Kemudian yang kedua yang perlu kita contreng di sini adalah authenticate. Di sini akan digunakan kalau misalkan kita contreng klien yang akan mengetes bandwidth-nya ke server ini itu harus memasukkan user dan password yang ada pada Makrotik server ini. Nah, kemudian di sini adalah alokasi untuk UDP port-nya, kita menggunakan default-nya saja. Kemudian untuk make session-nya di sini adalah seberapa banyak klien nanti yang akan terhubung atau bisa cek tes bandwidth ke server ini secara bersamaan. Jadi kita bisa cek nanti kalau ini kita kasih 100, berarti nanti ada 100 user yang bisa atau 100 klien nanti yang bisa cek bandwidth ke server ini. Nah, untuk di sisi server cukup seperti ini sebenarnya ya. Nanti kita akan lihat session-nya di sini. Jadi session ini nanti digunakan untuk melihat siapa sih yang cek bandwidth ke server kita sekarang gitu ya. Nah, ini sudah cukup di sini settingannya, cukup sederhana. Kemudian untuk yang di sisi kliennya, kita akan aktifkan juga di tools, kemudian di sini ada bandwidth test di sini. Nah, di bandwidth test ini tidak perlu dikonfigurasi apa-apa atau tidak perlu diaktifkan. Nanti langsung saja kita akan cek karena kita authenticate di sini, kita akan membutuhkan di sini namanya user dan password. Oke, kita akan tes. Kebetulan IP router server saya ini adalah 10.10.1. Kita akan masukkan 10.10.10.1. Kemudian protokol yang akan kita tes itu adalah protokol UDP. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ada local UDP, TXI sama remote UDP. Secara default ini bisa dikosongi saja untuk teman-teman. Di sini kemudian ada direction. Nah, direction ini adalah mode atau kita akan mengecek apanya, apakah mau ngecek receive-nya atau download-nya, atau kita mau ngecek send-nya atau upload-nya, atau bisa kedua-duanya. Katakanlah saya sebagai contoh akan mengecek receive-nya dulu ya. Receive dulu. Kemudian di sini ada local TX speed-nya. Nah, local TX speed ini digunakan untuk menentukan kecepatan speed-nya berapa yang akan saya tes begitu ya. Tapi kalau misalkan ini kita kosongi, inti kita biarkan loss-nya seberapa dapat sih sebenarnya untuk tes bandwidth di klien kita. Jadi ini dibiarkan saja tanpa dibatasi. Kita hanya akan melihat seberapa besar bandwidth yang kita dapatkan. Nah, kemudian di sini karena di server tadi ada authenticate, berarti di sini kita butuh
user dan password yang ada di router server ini. Jadi saya akan memasukkan di sini passwordnya. Silakan teman-teman masukkan, sesuaikan saja. Oke, kalau sudah cukup ini saja. Kalau sudah kita bisa start. Nah, kita bisa lihat nanti untuk TX dan RX-nya di sini. Sorry. Oh, maaf, ini belum di-apply tadi ya. Atau belum di oke ya. Oke, makanya ini nggak bisa, cannot connect ya. Oke, kalau sudah kita start saja. Nah, kalau sudah start kita sudah connecting dan ini running. Ini yang kita dapatkan karena kita cek receive-nya, cek download-nya. Kita mendapatkan download-nya 33 Mbps. Nah, ini akan running terus kalau misalkan kita tidak stop. Nah, kalau kita lihat di sini di session-nya, ini kan 100 ya. Session-nya di sini baru ada 1. Jadi ini yang dimaksud session tadi maksimalnya itu sampai dengan 100 klien yang bisa cek koneksi ke server. Nah, ini ada. Oke, ini kalau kita lihat session-nya ada protokol UDP, direction-nya send, user-nya admin. Nah, ini kita dapatkan di sini 3735. Ini adalah download yang didapatkan oleh router si B yang ini ya. Yang B. Download yang didapatkan router B. Oke, kita stop dulu. Kemudian kita akan cek untuk yang send-nya. Upload dari router B-nya. Atau dari router kliennya. Kita start. Oke, ini sudah running. Jadi untuk upload-nya saya maksimal mendapatkan 23, 25 ini ya. Bergerak terus ya. Oke. Untuk di ininya juga berubah, untuk di router servernya ini sudah berubah di sini protokol UDP direction-nya receive. Oke, kita stop. Kalau misalkan kita mau dua-duanya, both juga boleh sehingga nanti bisa jalan dan bergerak dua-duanya antara TX dan RX-nya di sini. Ya. Bisa ditunggu nanti direction-nya. Nah, ini dia. Ini sudah muncul di sini untuk grafiknya. Kalau yang tadi untuk receive merah, kemudian untuk upload-nya, untuk transmit-nya itu atau send-nya itu warnanya biru. Kalau yang sekarang karena bot ini dua-duanya ini sudah sama-sama jalan ya. Sebaiknya untuk ngetes itu bisa bergantian saja supaya kita ketahuan maksimalnya untuk download berapa, untuk upload berapa. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Saya Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.